Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Selasa Pekan Advent kedua, 6 Desember 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 12-14. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah pula Bapa-Ku yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Agnita Degey SRM dari Papua. Selamat mendengarkan. Tema renungan kita pada hari ini, Allah sangat mencintai kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengawali renungan saya hari ini dengan cerita singkat. Orang tua yang kehilangan anak putrinya dan yang sudah berusaha mencari, menghubungi keluarga-keluarga yang mereka kenal. Mereka semua tidak tahu. Saya dapat merasakan kepedihan dan kebingungan orang tua dan juga situasi yang sedang dialami oleh anak mereka ketika pengumuman itu dipublikasikan atau ditayangkan di televisi atas kehilangan anak. Saya bisa membayangkan ketidakberdayaan dan kebingungan anak mereka. Apakah yang akan terjadi atasnya? Yang pasti, pikiran dan perasaan orang tua hanya tertuju kepada anak mereka yang sedang hilang, sementara anak-anak yang lain yang lagi ada bersama mereka tidak terlalu mereka pikirkan atau orang tua pikirkan. Betapapun enaknya makanan yang disuguhkan kepada mereka hari ini, hari itu, semuanya terasa hambar karena kemauan untuk makan pun sama sekali tidak ada selera. Yang sangat dirasakan hanyalah kepedihan, ketakberdayaan, dan kebingungan mengingat anaknya yang sedang hilang. Banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran mereka, antara lain, apakah masih hidup atau sudah mati? Apakah di tangan orang baik atau orang jahat? Apakah cuma ditahan untuk mendapat uang jaminan atau diperkosa? Secara pribadi, saya hanya dapat berdoa, Tuhan, tolong bawalah anak mereka kembali ke tengah keluarganya. Selamatkan dia, ya Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini
mengemukakan perumpamaan domba yang hilang, menceritakan seorang gembala yang berusaha mencari seekor domba yang hilang. Sang gembala meninggalkan 99 domba yang lain dan pergi mencari domba yang tersesat. Dia tidak lagi berpikir tentang kenyamanan domba-domba yang berkumpul bersama dalam satu tempat, tetapi konsentrasi dan pusat perhatiannya berfokus pada yang hilang. Yang sangat menarik bahwa jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Lalu Yesus mengungkapkan, "Demikian Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau saya renungkan apa yang dikatakan Yesus ini, perkataannya sungguh benar dan dirinya sudah menjadi perwujudan cinta Tuhan terhadap kita manusia. Kita manusia adalah domba yang sesat itu. Kita tersesat bukan karena kesalahan siapa-siapa, tetapi karena kita kemungkinan besar salah memanfaatkan kebebasan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita berpikir tentang domba yang sesat itu, domba yang tersesat karena dia tidak mengikuti kawanan domba yang lain dan tidak mengikuti tuntunan gembalanya. Domba itu mungkin melihat rumput yang hijau di salah satu tempat dan lari ke sana, sementara yang lain masih mengikuti tuntunan gembalanya. Atau karena keasikan menikmati enaknya rumput yang hijau dan segar, dia tidak peduli lagi dengan perintah tuannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita ingat sejarah kejatuhan manusia ke dalam tangan setan, agar kesalahannya adalah mengikuti kehendak sendiri dan mau menyamakan diri dengan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tidak pernah melupakan kita sebagai ciptaannya yang segambar dengannya. Tuhan tetap mencintai kita manusia apa adanya kita. Karena cintanya yang ia sampai mengutus putranya ke dunia mencari kita manusia yang tersesat itu. Allah bekerja keras yakinkan kita agar kembali kepada Bapa. Puncak daripada kasih dan cintanya kepada kita manusia adalah Yesus putranya mati di kayu salib. Tuhan sungguh mengasihi kita manusia. Lalu bagaimana tanggapan kita akan kasih Tuhan? Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kegirangan kasih Allah
tidak lain adalah kita harus bertobat. Allah Bapa yang mencintai kita bukanlah Allah yang menghukum, melainkan Allah yang selalu membuka pintu surganya untuk sebuah pertobatan dan keselamatan. Gambaran Allah yang Maha Rahim juga telah diserukan oleh Yesaya dalam bacaan pertama hari ini. Yesaya menegaskan bahwa Allah itu seperti seorang gembala yang menggembalakan ternaknya, menghimpunkannya dengan tangannya, serta memangku anak-anak dombanya dan menuntun induknya. Allah membuka rahmat dan kasih-Nya untuk manusia yang senantiasa mau berseru kepadanya. Allah yang kita imani adalah Bapa yang penuh belas kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita memanfaatkan masa Advent ini untuk meneliti batin kita masing-masing. Apakah kita selalu berada dalam kegembiraan Tuhan kita, atau justru kadang kita tersesat? Kalau kadang kita tersesat, marilah kita meminta bantuan Yesus Kristus agar Ia mencari, menemukan, menuntun kita kembali kepada kawanan domba yang lain yang selalu mengalami kasih Allah. Hendaklah kita percaya senantiasa bahwa Tuhan Allah itu sangat mengasihi kita. Dia akan terus mencari kita yang tersesat sampai ketemu. Betapa gembiranya bila yang sesat kembali bersama yang tidak sesat, karena Bapa tidak menghendaki satupun dari anak-anaknya hilang. Sadarkah kita akan cinta Bapa di surga? Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami, domba-domba-Mu yang sering tidak mengindahkan tuntunan-Mu, yang sering meninggalkan kawanan-Mu dan hanya mau menikmati kebebasan kami sendiri. Curahkanlah belas kasih pengampunan-Mu atas segala dosa kami, agar masa Advent ini sungguh berguna bagi kami untuk bertobat dan kembali kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.